Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat serial kompilasi dari seluruh kehidupan yang terus-menerus saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ini merupakan kesaksian saya untuk beberapa waktu ini ketika Tuhan menginspirasi saya dengan firman Tuhan dan saya merangkumkan menjadi sebuah kompilasi inilah yang akan kita lihat, ya. Nah, saya beri tujuan, judulnya adalah hidup yang terus berjalan bersama Yesus. Kita akan melihat kompilasi ini, kemudian kita ke depan video saya akan melihat lebih detail pada hal-hal yang kita lihat pada saat ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, ini adalah kerusuhan beberapa waktu yang lalu di mana rakyat Indonesia bergerak untuk melakukan sebuah protes, ya, terhadap para wakilnya di DPR. Dan hal seperti ini mungkin harus terjadi karena apa? Kalau tidak begitu tidak akan mengingatkan kita dengan wakil rakyat kita yang ada di DPR untuk berperilaku selayaknya mereka harusnya berperilaku. Dan ini merupakan bagian dari pengalaman bangsa kita. Sama seperti kita, setiap hari kita bergumul dengan Tuhan, ya, di mana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini yang mau saya angkat kepada kita ketika kita bicara tentang bagaimana saya berproses dengan Tuhan, ya. Mulai dari awalnya ketika saya melihat bahwa kita ini ciptaan baru di dalam Kristus, di mana ciptaan baru itu diproses terus sampai dengan tujuan akhir untuk memuliakan Tuhan. Sebelum sampai tujuan akhir, saya belum sempat buat video yang ke-6. Ternyata saya harus operasi. Dan saya melihat bahwa di dalam pergumulan itu pun juga ada kemuliaan Tuhan yang Dia nyatakan. Pimpinan dan pernyataan yang luar biasa. Untuk apa? Seluruh hidup kita harusnya memuliakan Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita melihat Israel gagal memahami ini, tetapi orang Kristen berhasil karena kita anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Nah, kemudian saya mulai berpikir tentang siapa orang benar itu. Ternyata di dalam perjanjian lama orang benar, Sedek, itu artinya orang yang berhasil mengkungkung atau mengcapture, menangkap akan sisi kepuasannya. Tetapi di dalam Tuhan kita pada saat ini, ketika karya Kristus sudah hadir, kita jadi orang yang merdeka, tidak perlu lagi kungkungan atau tidak perlu lagi penjara. Karena apa? Ada benih ilahi, kita dimerdekakan, kita bertumbuh dewasa, dan akhirnya semua itu lepas. Karena apa? Karena ternyata ada new heart atau hati yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang memungkinkan kita untuk bisa berhasil menjadi anak Tuhan dan melakukan firman-Nya. Nah, kemudian beberapa waktu lalu, 2 minggu yang lalu, saya mendengar akan rekan saya di persekutuan doa Petra, Universitas Petra, ya, yang menyatakan tentang disiplin of godly man, ya. Jadi bagaimana hidup yang saleh itu. Nah, dia bicara tentang kerendahan hati. Oh, saya bilang berarti kita kalau sudah dibentuk Tuhan untuk dengan hati yang baru, berarti kita harus mendisiplinkan diri kita dengan kerendahan hati, kemurnian, dan sebagainya. Nanti kita akan melihatnya satu persatu. Tetapi di ujung pembicaraan kita, salah seorang pembimbing kita, Bapak Andi Halim, menyatakan bahwa tidak seorang pun yang sungguh-sungguh bisa rendah hati selama masa hidupnya. Dia akan bisa disempurnakan Tuhan ketika apa? Tuhan datang dan mengambilnya bersama-sama dengan Dia. Dan beberapa 2 minggu lalu kami kehilangan di dalam persekutuan di sektor kami kehilangan seorang yang bernama Ita Safitri. Dia kena cancer, tetapi baru kemo pertama langsung drop dan meninggal dunia. Bahkan baru tadi sore saya mengantar rekan saya, sama-sama kami pengajar di sekolah minggu pada 20-an tahun yang lalu, yaitu teman saya Yohanes Rianto, ya. Dia juga baru meninggal kemarin, Tuhan ambil. Dan mereka inilah yang sudah dimuliakan Tuhan dan benar-benar sudah sempurna di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan melihat tentang tinggal di dalam
di dalam Yesus dan kita akan berbuah banyak. Apakah stop sampai? Enggak, kita akan terus berproses, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan kita adalah apa? 1 Korintus pasal 10 ayat 31 itu bicara tentang untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa melihat gini, saya risamkan seperti ini, ya, kita hidup berjalan dengan Tuhan, ada proses kita bersama dengan Tuhan. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah, ya, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi semua ini berurut, ya, harus bertumbuh karena kita ciptaan yang baru, kita harus ditumbuhkan. Ada proses di mana kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita sampai pada ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah video 315. Ada 6 episode yang sudah saya buat di YouTube. Silakan kalau mau melihat lebih detailnya bagaimana hasrat, memuaskan hasrat hatinya Tuhan, kemudian Allah yang terus menguatkan, dan segalanya untuk kemuliaan Allah. Ya, ini saya ungkapkan dalam video-video saya. Nah, setelah itu kita lanjut seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana menjadi orang benar. Kita dalam perjanjian baru dibuat hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru, yang mana itu memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan firman yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, saya bisa gambarkan seperti ini, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi kerangkeng, karena kerangkeng itu dilepas karena ada benih ilahi soy dalam kehidupan kita, di mana kita dimerdekakan, ya. Nah, kita semakin bertumbuh dewasa, kita akan semakin dimerdekakan secara sempurna, benar-benar merdeka. Ini yang kita kenal dengan nama proses mengenal kebenaran itu. Saudara yang terkasih, dari semuanya ini kalau kita lihat bahwa semuanya bermula dari hati yang baru. Yeremia menyatakan tentang, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Berhasilnya kita bersama dengan Allah adalah Tuhan memberikan Tauratnya hadir dalam hidup kita. Atau dalam Yesaya dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita bisa melakukan firman Tuhan karena Tuhan memberikan perjanjiannya, perjanjian yang ke-6 dengan Yeremia, yaitu memberikan hati yang baru. Dan itu saya buat dalam 4 video di 316 A sampai dengan D. Ya, bisa dilihat di channel YouTube saya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita sudah lihat seperti ini, tetapi minggu selanjutnya saya dikadikan Tuhan dengan teman yang berbagi di persekutuan Petra tentang 10 disiplin kesalehan manusia. Ya, dimulai dengan kerendahan hati, dan pada dasarnya tidak ada orang yang rendah hati, sungguh-sungguh bisa rendah hati. Seorang yang semakin tua, dia akan berbicara tentang, oh dulu saya begini, dulu saya itu, sudah suatu kesombongan. Kita tidak pernah bisa rendah hati. Saya seperti ini pun juga ketika misalnya saya mengalami sesuatu di jalan, saya bisa marah gitu. Walaupun saya tahu bahwa saya sudah cukup bisa mengendalikan, tetapi tetap juga ada kemarahan. Apalagi orang kalau dikorek akan gengsinya, maka dia akan meluap dengan kemarahan. Ya, ini perlu, nanti kita akan melihat itu satu persatu, dan tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa rendah hati, bisa sempurna dalam hidup kita ini. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan sempurnakan seperti yang teman-teman saya lakukan. Dan kita akan berproses juga dalam video lagi, di dalam tinggal di dalamku dan berbuah banyak. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ini 317, akan ada 318 serial, 319 serial, sampai kita kembali kepada ujung akhir, ketika apa? Disitulah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita akan melihat yang ke depannya, saya memberikan disclaimer tentang, kita akan bicara tentang 10 disciplines of godly man, ya, oleh Jared Wilson, ya.
Ini hasil dari percakapan kami di dalam persekutuan doa alumni Petra, ya. Nah, kita kalau lihat bahwa orang yang merasa dirinya rendah hati, maka itulah orang yang kurang rendah hati. Ini sebagai contoh aja bahwa itu misalnya kerendahan hati. Ada nanti sampai 8 sampai dengan 10 tentang kasih, ya. Kita akan melihat bersama. Ini disiplin seorang yang saleh di hadapan Tuhan, ya. Dan kalau kita melihat, ya, dalam kehidupan kita sebenarnya bicara tentang bagaimana tubuh kita itu cenderung kedagingan kita melakukan hukum yang menjadi tawanannya. Karena apa? Itu hukum dosa. Daging kita cenderung untuk melakukan dosa, tetapi roh, ya, roh itu memberi hidup, ya, Roh Kudus. Jadi ada dua pertentangan dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga dikatakan bahwa kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika hidup oleh rohmu, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Berarti di dalam diri kita ada pertentangan. Nah, bagaimana cara kita supaya melatih diri kita untuk apa? Bisa menang, karena apa? Kita hidup dalam roh, bukan di dalam daging. Saudara yang terkasih, saya di rumah saya melihat sebuah pertumbuhan yang sangat indah. Adalah ini bunga di depan rumah saya, ya. Pada awal-awalnya bunganya masih seperti ini. Kemudian saya melihat lagi beberapa minggu kemudian dia sudah mulai berbunga, ya, seperti ini. Sudah cukup banyak, tetapi ketika suatu waktu ada momen tertentu dia berbunga secara maksimal dan begitu indah. Nah, saya katakan kita bertumbuh di dalam Kristus seperti ini. Makin hari kita mengenal Kristus, makin hari kita belajar tentang Kristus, dan akhirnya apa? Hidup Kristus itu masuk dalam hidup kita dan kita menjadi satu keindahan yang bisa dinikmati orang lain. Nah, inilah perjalanan saya nanti ke depan. Kita masih ada dua, mengenai godly man, kesalehan hidup orang-orang Allah, kemudian dengan tinggal di dalam Kristus kita berbuah banyak. Saya berharap ini memberkati kita semua, supaya apa? Kita semakin melihat hidup kita, bahwa hidup kita ini Tuhan sedang mengukir akan hidup kita, supaya apa? Hidup kita ini semakin hari semakin mengenal Dia, memuliakan Dia, serupa dengan gambarnya, supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Karena kita sudah diberikan dasar pondasi yang kuat, yaitu penebusan dalam Kristus. Maka mari kita hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.